Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-malikil alam, wassalatu wassalamu ala rasulihi sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi masabihi dhalam wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'un bi ihsan ma ta'aqabat al-layali wal ayyam, amma ba'du. Fa ya ikhwati al-izza rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian hadis-hadis tentang tanda-tanda kiamat dalam kitab Nihayatul Alam. Terakhir kemarin kita ada di tanda kiamat nomor 58. Zamanun yakthuru fihi al-qurra wa yaqillul fuqaha wal ulama. Suatu zaman di mana pada zaman itu di antara tanda kiamat, yakni orang banyak pandai baca Al-Quran tapi tidak memahaminya. Akhirnya ketika itu para fuqaha, para ulama sedikit. Dan saya sampaikan waktu itu juga satu hadis dalam Sahih Bukhari Muslim, innallaha azza wa jalla la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad atau minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi, dalam satu riwayat lam yubqi aliman, dalam riwayat lain disebutkan lam yabqa alimun, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau biwari ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidak mencabut ilmu sekonyong-konyong dicabut dari hati atau dari otak-otak manusia. Akan tetapi cara mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama, sampai ketika tidak tersisa lagi seorang alim pun, akhirnya orang-orang mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Mereka itu yang bodoh ketika ditanyakan, mereka memberi fatwa, menjawab tanpa ilmu. Mereka itulah orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Itu nomor 58. 59, iltimasul ilmi inda shair. Ini hampir sama dengan makna dengan yang tadi itu, tapi riwayatnya beda. Yaitu nomor 59, di antara tanda kiamat ketika ilmu dicari pada orang-orang al-asagir. Al-asagir ini jamak daripada asghar. Jadi orang-orang yang tidak berilmu. Nanti ada keterangannya. Jadi bukan kibar. Itu jamak dia apa? Lawan daripada asghar, lawan daripada kibar atau daripada akabir. Dari sejak zaman Nabi terus sampai para sahabat, para tabi'in, tabi'in, itu orang-orang para ulama ketika itu sudah jelas, sudah kan ilmunya sudah memang betul-betul hebat. Akhirnya terus berubah. Akhirnya sampai yang dimintai fatwa itu ya orang-orang bodoh, orang-orang tidak berilmu. Dari Umayyah al-Juhami radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indas saghair. Di antara tanda-tanda kiamat, kata Rasulullah alaihi wasallam, apabila atau ketika ilmu dicari kepada orang-orang yang tidak berilmu. Maksudnya ilmunya tidak mumpuni ilmunya. Abdullah bin Mubarak ketika ditanyakan hadis ini dari tabi'in, Abdullah bin Mubarak ini dari tabi'in, ketika ditanyakan apa yang dimaksud dengan al-asagir, apa jawaban beliau? Faqala humul ladina yaquluna bi ra'yihim, yaitu yang dimaksud dengan asagir, orang-orang yang kecil-kecil itu ilmu mereka, orang yang menjawab pertanyaan, berfatwa hanya pakai pendapat mereka. Jadi ayat Quran sudah tafsiran dari pendapat mereka, ar-ra'yuhum. Itu makna daripada al-asghir. Ada juga pendapat mengatakan bahwa al-asghir itu yaitu ahlul bid'ah. Jadi orang-orang ahlul bid'ah. Kemudian ada juga satu riwayat hadis mauquf, ucapan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Jadi ini bukan sabda Rasulullah. La yazalun nasu bi khairin
ma atahumul ilmu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa min akabirihim fa idza atahum al ilmu min qibali asaghirihim wa tafarraqat ahwa'uhum halaku. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, orang itu terus tetap berada dalam kebaikan selama mereka yang ilmu yang didapat oleh mereka didapat dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada kibarul ulama, kibarus sahabat, kibarut tabi'in. Tapi apabila ilmu yang datang kepada mereka itu dari orang-orang yang asagir, yang bukan pakarnya, bukan ahlinya, wa tafarraqat ahwa'uhum, dan mereka itu sudah menjawab, memberi ilmu sesuai hawa nafsu mereka, halaku, mereka akan celaka. Itu nomor yang 59. Baik. Kemudian Al-Imam Asy-Syaikh Al-Arifi, Dr. Arifi mengatakan, ini bukan tidak menjadi patokan maksudnya antara orang yang tua, yang besar, anak muda. Sebab bisa saja anak yang muda, usianya masih muda, dia berilmu. Sebaliknya ada orang yang sudah tua, dia tidak berilmu. Maka kata beliau, wa hada 'alal aghlab. Ini pada umumnya. Nah, fakama annal kibara wal haram laisa amaratan 'alal ilmi kada fasigharu laisa amaratan 'alal jahli. Nah, jadi tidak semuanya orang yang dewasa, yang yang sudah tua-tua itu berilmu, enggak. Jadi tuanya seseorang, mudanya seseorang tidak menjadi ukuran ilmu seseorang. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal berkata, innal ilma laisa bis-sinni. Ilmu itu tidak bisa diukur dengan umur seseorang. Laisa bis-sinni. Kemudian ada juga Umar bin Khattab pernah berkata, qala innal ilma laysa an hadatsatis sinni aw qidamihi walakin Allah yad'u haitsu yasha'u. Sesungguhnya ilmu itu tidak dipandang dilihat dari mudanya seseorang, jadi usia yang muda, atau tuanya seseorang, tetapi ilmu itu Allah yang meletakkan ilmu tersebut pada seseorang yang dia kehendaki. Itu ucapan Umar bin Khattab. Yang ke-60, mautul faj'ah, mati mendadak. Itu termasuk di antara tanda-tanda di kiamat. Jadi banyaknya mati mendadak, entah karena serangan jantung, karena serangan apa, termasuk juga karena tabrakan, karena apa, pokoknya mendadak lah. Sehat atau mati gitu. Nah, karena apalah, peristiwa apa, mendadak pokoknya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, nah, anin nabi anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna min amaratis sa'ah an yadhhara mautul faj'ah. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat yaitu apabila sudah muncul, nampak kematian mendadak. Terus Imam Arifi, Syekh Arifi memberi komentar masalah hadis ini. Dulu, pada zaman dulu lah, kita sebelum, mungkin kita juga masih, yang terutama yang seusia saya, masih muda-mudanya kita itu mungkin, yang seusia saya ini sekarang, dulu beberapa puluh tahun yang lalu itu masih ada orang itu sakit gitu kan ya, yang disebut dengan maradul maut. Jadi sakit menjelang kematian. Nah, terus beberapa hari, beberapa bulan sakit, masih ada waktu bertaubat. Nah, maksud itu lah. Sekarang ini banyak mati-mati mendadak. Nah, nggak ada apa-apa, sehat, tahu mendadak gitu kan. Serangan jantung ke atas dan sebagainya. Itu kata beliau. Tapi ada catatan ikhwani, dalam satu hadis, dan hadisnya hasan, riwayat Tirmidzi, ada sabda Rasulullah tentang mati mendadak ini, mautul faj'ati rohatun lil mu'min wa akhdatu asafin lil fajir. Mati mendadak itu adalah rohah, istirahat bagi orang yang mukmin, tetapi wa akhdatu asafin lil fajir, siksa Allah. Akhdatu asafin di dunia itu siksa Allah, nah, bagi orang pelaku dosa, lil fajir, pelaku maksiat. Jadi ketika mengerjakan, dia kerjanya dosa, tertentu mati mendadak,
itu akhdatul asaf. Tetapi kalau orangnya beriman tuh tahu mati mendadak, nah itu namanya roha, istirahat. Ulama mengomentari hadis ini, yang dimaksud dengan akhdatu asafin itu, kenapa kok bagi pelaku dosa itu suatu murka Allah? Akhdatu asafin itu murka Allah, adab siksa Allah, karena dia tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Tidak diberi kesempatan oleh Allah, mungkin dengan cara sakit dulu. Nah, ketika sakit dia mungkin bisa bertaubat. Itu alasannya. Nah, tapi bagi yang mukmin jelas tadi itu. Kemudian Syekh Al-Arifi menukil satu ungkapan dari penyair yang berbunyi, "Igtanim fil farawi fadla ruku'in." Nah, gunakanlah waktu kosongmu untuk mencari keutamaan ruku', yakni maksudnya memperbanyak salat sunnah. Fa'asa an yakuna mautuka baghtatan. Bisa saja matinya kamu itu bisa mati mendadak. Kam min sahihin ra'aitu min ghairi saqamin. Berapa banyak, kata orang penyair tersebut, aku melihat orang-orang yang sehat tidak sakit, min ghairi saqamin, tidak sakit. Dhahabat nafsuhu as-sahihatu faltatan. Tiba-tiba hilang jiwanya, hilang nyawanya. Yang sebelumnya sehat, kelihatannya itu sehat, faltatan secara mendadak. Na'udzubillah min mautil faj'ah, tapi yang berakhir dengan akhdatul asaf. Na'udzubillah. Itu nomor 60. Nomor 61, imaratus sufaha, yaitu pemimpin-pemimpin yang akan menjadi orang-orang bodoh, as-sufaha, yang akan menjadi pemimpin. Kepemimpinan orang-orang bodoh. Nah, ini sudah banyak sekarang, ini sudah termasuk di negeri kita dan di mana-mana. Dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Ka'b bin Ujrah. Rasulullah suatu ketika berkata kepada Ka'b bin Ujrah, "A'adakallahu ya Ka'bu min imaratis sufaha." Semoga Allah, wahai Ka'ab, menyelamatkan kamu. A'adzakah. Nah, apa namanya? Menyelamatkan kamu. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Kata, aku melindungi kamu dari kepemimpinan orang-orang bodoh. Berkata Ibnu Ujrah, Ka'ab bin Ujrah, wa ma imaratus sufaha ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan orang-orang bodoh, wahai Rasulullah? Qala umara'u yakunu ba'di. Akan datang sesudahku pemimpin-pemimpin la yahtaduna bihadyi, yang tidak mengikuti petunjukku, wala yastannuna bisunnati, yang tidak mengikuti sunnahku. Faman saddaqahum bikadibihim, maka barang siapa yang membenarkan, menyetujui kedustaan mereka, wa a'anahum ala dzulmihim, dan membantu mereka atas kedoliman mereka, faulaika laisu minni, mereka itu bukan dari golonganku, walastu minhum, dan aku bukan dari golongan mereka, wala yariduna ala haudi, mereka tidak akan mendatangi telagaku. Ini telaga yang pernah kita bahas di bulan Ramadan kemarin, itu telaga yaitu sebelum surga. Nah, jadi sebelum masuk surga. Wa man lam yusaddiqhum bikadibihim, barang siapa yang tidak percaya atas kedustaan mereka, maksudnya tidak mempercayai mereka yang dusta, yang pembohong itu, walam yu'inhum ala dzulmihim, tidak membantu pemimpin-pemimpin itu atas kedoliman mereka, faulaika minni, mereka itu dari golonganku, wa ana minhum, dan aku dari golongan mereka, wa yariduna ala haudi, mereka akan mendatangi telagaku. Terus berkata Rasulullah, ya Ka'ab ibn Ujrah, as-shaumu junnah, puasa itu adalah perisai, was-shadaqatu tudfi'u al-khati'ah, dan sedekah itu
akan menghilangkan kesalahan, menghapus kesalahan. Was-salat qurbanun, salat itu adalah taqarrub, kurban. Au qala burhan, adalah dalil keimanan seseorang. Ya Ka'b bin Ujrah, ya Ka'b bin Ujrah, la yadkhul al-jannata lahmun nabata ala suhtin abadan. Wahai Ka'b bin Ujrah, tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari barang-barang yang haram abadan, sama sekali. An-naru aula bih, api neraka lebih berhak atas daging tersebut. Ya Ka'b bin Ujrah, an-nasu ghadiyani, manusia itu ada dua orang, dua golongan. Yang pertama, famubta'un nafsahu famu'tikuha au qala mubikuha. Yang pertama, orang yang menjual jiwanya. Maka ada dua, imma dia itu memerdekakan jiwanya, au mubikuha, atau yang kedua, dia itu akan menyengsarakan dan membinasakan jiwanya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ada juga satu hadis, wa fi hadisin akhar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta yasuda kulla qabilatin munafiquha. Tidak akan bangkit hari kiamat sampai yang menguasai setiap kabilah, setiap suku itu adalah orang-orang munafik. Jadi yang menjadi pemimpin di setiap kabilah itu orang-orang munafik. Terus sampai nanti ke bukannya kabilah, sampai ke pemimpinan pemerintahan, yaitu orang-orang yang munafik. Kemudian kita lanjutkan, ada juga satu hadis dari Imam Hakim, riwayat Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna min asyratis sa'ah an yudha'al akhyaru wa yurfa'al asyrar. Di antara tanda-tanda kiamat apabila orang-orang pilihan itu direndahkan, tidak diangkat sebagai pemimpin, wa yurfa'al asyraru, sementara orang-orang jahat, orang-orang jelek diangkat menjadi pemimpin. Itu hadis tanda nomor 61. Ini gimana ini? Apa dari dalam, apa dari luar? Allahu a'lam. Nomor 62. Taqarubuz zaman, semakin mendekatnya zaman. Jadi waktu berdekatan. Nanti ada beberapa makna tafsiran dari makna taqarubuz zaman. Di antara kiamat adalah berdekatnya waktu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yataqarubuz zaman, waktu akan berdekatan. Wa yanqusul ilmu agama berkurang. Wa tadharul fitanu, fitnah dan cobaan-cobaan akan bermunculan. Wa yulqasyuhu, kebakhilan yang sangat akan dicampakkan pada setiap orang. Wa yakthurul harju, dan akan banyak terjadinya al-harju. Qila, ya Rasulullah, wa mal harju? Apa ya Rasulullah al-harju, wahai Rasulullah? Qala al-qatlu, yaitu pembunuhan. Nah, di sini penafsiran dari ya taqarubuz zaman yang akan saya bahas. Nah, beberapa pendapat ulama tentang makna taqarubuz zaman. Yang pertama, ada yang berpendapat bahwasanya waktu atau berapa jam, berapa menit, berapa hari, itu hilang barokahnya. Ini makna pertama dari taqarubuz zaman. Dulu orang-orang dulu itu, kakek nenek moyang kita atau sebelumnya itu, mereka itu dalam waktu singkat tapi hajat yang mereka dapat banyak sekali. Entah itu hajat dunia, hajat agama dan sebagainya. Di mana sekarang kita itu dalam waktu yang sama, dalam satu hari 24 jam,
yang kita dapat sedikit hajatnya. Itu makna pertama. Jadi hilangnya barokah. Ibnu Hajar berkata dalam kitab Fathul Bari, qad wujida fi zamanina hada fa innana najidu min sur'ati marril ayyam ma lam najidhu fil asli alladhi qabla aslina hada. Jadi Ibnu Hajar di abad ke-7, hidup di abad ke-7. Kita sekarang di abad 14 Hijriah 14. Kata beliau, ditemukan pada zaman kami ini cepatnya berlalunya waktu yang tidak pernah kami temukan zaman sebelum ini. Jadi barokahnya hilang. Yang kedua, makna yang kedua, bahwasanya yang dimaksud dengan taqarubuz zaman adalah dekatnya waktu, betul berdekatan, waktunya dekat, cepat sekali, cepatnya waktu dengan banyaknya alat-alat transportasi dan alat-alat komunikasi. Nah ini, jadi kalau dulu perjalanan 1 bulan, sekarang hanya berapa jam. Kalau dulu ke Mekah tahun 70 itu sampai 3 bulan orang ke Mekah, tahun 69, 65 ke Mekah naik kapal laut, itu berangkat sampai datang lagi 3 bulan baru datang ke Indonesia. Nah, sekarang perjalanan haji hanya cukup 40 hari. Nah, balang enggak nyampe. Perjalanan Jeddah Jakarta saja hanya 11 jam sudah nyampe. Nah, ada yang manakan karena transportasi. Begitu juga dengan alat sholat, alat komunikasi sekarang ini, masya Allah. Makna yang ketiga, nih kata ulama, ada yang mengatakan bahwasanya memang waktunya itu betul-betul cepat. Jadi yang dulu tuh memang panjang waktunya, memang sekarang dipercepat oleh Allah SWT. Betul 24 jam, tapi tidak sama dengan 20 jam yang dulu. Bukan hanya barokahnya. Ini pendapat yang ketiga. Tapi ini belum terjadi. Nah, kata Syekh Al-Arifi, dan ini masih belum terjadi. Allah bisa saja nanti cepat sekali waktu itu. Sehari serasa sehari serasa berapa jam? 1 pekan serasa 1 hari. Mana dalilnya? Nah, kata beliau, di antaranya hadis tentang Dajjal. Dajjal ketika datang nanti, Dajjal itu 1 harinya Dajjal ada yang sama dengan 1 tahun kita sekarang. Terus bertambah berkurang 1 bulannya Dajjal sama dengan 1 minggunya kita, 1 pekannya kita. Jadi fa yusbil al-yaum kasana, maaf. Jadi 1 hari Dajjal seperti 1 tahun kita. Nah, wasyahru kal jum'ah, 1 bulannya Dajjal seperti 1 pekan kita. Jadi bisa panjang bisa pendek. Nah, ini hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la taqumus sa'ah hatta yataqaraba az-zamanu. Tidak akan bangkit hari kiamat sampai waktu itu dekat. Fatakunus sanatu kasyahri, 1 tahun seperti 1 bulan. Wasyahru kal jumu'ati, 1 bulan seperti 1 pekan. Wal jumu'atu kal yaumi, 1 pekan seperti 1 hari. Wa yakunul yaumu kas-sa'ah, 1 hari seperti 1 jam. Was-sa'atu qad-darmati minan nar, dan 1 jam itu sama dengan seperti seseorang atau api yang membakar suatu pelepah. Ad-durma itu bakaran pelepah itu ad-durma. Minan nar, belum nyampe 1 jam. Nah, seperti itulah 1 jam seperti api yang membakar suatu pelepah, kemudian hilang apinya, seperti itu. Nah, itu makna, dan ini masih belum yang internasional belum. Terus yang 63, nomor 63. Ini yang terakhir. Saya baca malam hari ini. An yantiqur ruwaibidah, apabila orang-orang rendahan yang tidak berilmu sudah berbicara tentang agama.
Nah, ini maknanya di sini. Jadi orang yang tidak punya ilmu agama sudah jadi hampir sama dengan yang tadi itu. Tapi di sini makna ruwaibidah ini dari kata-kata rabata artinya orang yang lemah. Rabata, ajis, al-ajis, ruwaibidah yang lemah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Innaha sata'ti 'alan nasi sinuna khadda'ah." Dalam satu riwayat sinuna khadda'at, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang menipu. Khadda'ah, menipu. Apa itu maknanya? Yusaddaqu fihal kadzib. Pada zaman itu, pada tahun-tahun itu, orang yang dusta atau pendusta dipercaya. Jadi pendusta dipercaya. Wa yukadzdzab fiha as-shadiq. Sementara orang yang jujur didustakan, tidak dipercaya. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Pada waktu itu orang-orang pengkhianat diberi amanah. Wa yukhawwalu fiha al-aminu. Dan pada waktu itu orang-orang yang amanah dianggap khianat, dianggap pengkhianat. Wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah. Pada tahun-tahun itu, pada zaman-zaman tersebut, orang-orang ruwaibidah akan berbicara. Nah, memberi nasihat, memberi apa? Ditanyakan, qila, Rasulullah ditanya, wa mar ruwaibidah? Apa itu ar-ruwaibidah wahai Rasulullah? Qala as-safihu yatakallamu fi amril 'ammah, yaitu orang bodoh tapi dia berbicara dalam urusan yang skala besar, urusan umat, masalah agama dibicarakan, padahal dia orang bodoh. Nah, di sini jadi sudah hampir sama dengan tanda yang kesekian itu, tanda-tanda sekian. Jadi orang-orang yang bodoh-bodoh diangkat jadi pemimpin-pemimpin, jadi ini pembesar-pembesar. Ya sudah, itulah, apalagi di negara yang demokrasi seperti sekarang ini. Sehingga ada ini cerita, mungkin banyak ikhwan tidak tidak mengikuti di YouTube atau di mana, di medsos atau di Facebook. Yang terakhir itu Deddy Corbuzier, seorang mu'allaf. Alhamdulillah kita bersyukur seperti Deddy Corbuzier jadi masuk Islam. Itu berwawancara dengan Rafli Harun. Di antara intinya apa? Setelah saya masuk Islam jadi mu'allaf, semakin pusing. Semakin pusing. Ceritanya gimana? Karena dia itu masuk Islam lewat Ustaz Gus Miftah itu loh. Ya, ada yang diserang gitu kan. Gus Miftah begini. Sebetulnya tidak terjadi seperti itu. Janganlah, kita bersyukur dia masuk Islam ya di tangan Gus Miftah. Jadi orang-orang yang manut udah itu ndak ini. Akhirnya Deddy Corbuzier bingung. Yang ini katanya ini disalahkan. Jadi tambah bingung kayaknya. Dan itulah orang-orang yang mengomentari. Ya kita tahu lah, orang tuh pasti ada min plusnya. Gus Miftah ada min plusnya juga. Setiap, walaupun untuk ustaz siapapun ada min plusnya. Iya, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Tapi jangan sampai gara-gara itu terus Deddy Corbuzier jadi bingung gitu kan. Gimana gitu. Tapi lah, kita doakanlah mudah-mudahan terus istiqomah, yusabbitullahu ala Islam, tetap dia insyaallah, mudah-mudahan. Baiklah, demikian ikhwani kajian kita malam hari ini. Mari kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum